Sebentar. Oke, terima kasih. Ya. Rasanya kecil sekali ya. Sebentar. Oke. Ini baru dikirim, jadi mari kita baca pelan-pelan. Oke. Ada yang mau berkomentar dulu? Aspek apapun, monggo. Silakan. Aspek isi maupun aspek cara penulisan. Aspek penulisan. Penulisan kutipan. Kenapa, Mas? Yang dari Samsul Yusuf itu masih belum dipadatkan gitu. Ya. Kutipan langsung tidak langsung. Biasanya hurufnya dikecilkan ya, jangan 10 terlalu sulit dilihat. Oke, apa ya?
Dari sisi apa artikulasi kalimat bagus ya. Cuman ya tadi saya pertama ya komentar teknis Mbak siapa? Ulin ya. Uli Ustaz. Iya, itu tadi menyalahpahami tentang di kalau ketemu kata benda kayak di sekitar anak ini. Nah, ini kan harus dipisah Mbak ya. Nggih. Di yang sambung itu di yang ketemu kata kerja. Ya. Lalu perkembangan mereka sebenarnya. Nah, ini tadi tak kuningi karena gini, dalam studi kasus membaca contohnya, mungkin ini bukan studi kasus, misal gini, dalam kasus, sorry sama aja. Maksudnya kemampuan membaca atau contohnya kayaknya lebih ditaruh di awal lebih gampang deh. Bukan kemampuan ya, tapi keterampilan kali ya. Tapi ini kutipan langsung ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain ini. Nggih, yang ini kutipan langsung. Ya, sebenarnya kurang tepat juga ini. Masih banyak terdapat. Tapi Mbak Uli, dari bacaan pendek ini saya belum menangkap ini apa jenis-jenis aktivitas yang tepat untuk menstimulus potensi anak itu. Sampai adakah di sini? Belum ada Ustadz. Jadi memang di teks itu poinnya memang hanya menjelaskan bahwa ketika kita memberikan stimulus pada aktivitas anak harus memperhatikan aspek-aspek perkembangan, tugas perkembangannya. Sehingga nanti stimulus yang kita berikan kemudian akan tepat sesuai dengan perkembangan anak. Nah, yang sampai maksud dengan tugas perkembangan ini, contohnya ini ya, dalam kasus membaca perkembangan fonem, nggih, fonem itu bukan fomen, tipe fonem. Fonem, nggih. Maksudnya penguasaan huruf atau penguasaan suaranya huruf. Nggih, penguasaan huruf dan suaranya. Oh. Kenapa judulnya pola pengelolaan aktivitas pada anak? Bukan semacam ginilah, kalau entah kalimatnya gimana, tapi lebih kalau saya menangkap ini tentang perlunya kita memandang penting tahap-tahap perkembangan. Iya kan? Nggih. Bukan mengelola aktivitasnya, tapi kalau mau diajari
pengetahuan yang lebih luas, berarti Nggih. harus ini kalau case-nya sampean yang sampean contohkan di sini adalah membaca ya. Sebelum membaca reading comprehension gitu kan harus diajari fonemnya dulu. Betul, betul. Nggih. Terus Ustaz. Berarti mau apa? Semisal judulnya itu ya gak penting ya apa? Tahapan nggak tepat juga Mbak kalau emang sampean setuju dengan judul yang saya usulkan. Nggih. Kalau misal begini Ustaz, pentingnya memperhatikan tahapan perkembangan anak dalam memberikan stimulus. Oke. Relevan ya, nggih? Ya, ya, ya. Nggih, nggih. Yang apalah ya gitu. Intinya tulisan ini perlu penguatan dari sisi akurasi sebenarnya yang sampean ingin message ya, pesan yang saya sampaikan itu apa? Ya. Kalau kita setelah baca sama setelah ngobrol ini kita bisa menangkap bahwa yang ingin sampean sampaikan di tulisan ini adalah perkembangan anak itu ada tahapan-tahapannya. Dan di setiap tahapan itu ada strategi stimulusnya. Ya. Karena itu pada setiap tahapan strategi stimulusnya juga harus yang sesuai. Betul. Ya, Pak? Nggih. Ini ilmu pendidikan saya nggak ngerti aja bisa paham ini maksudnya apa ini. Siap. Siap. Karena itu sampean perlu menyampaikan maksud tadi dengan apa ya? Dengan cara penulisan yang lebih runtut. Siap, siap Ustaz. Misal gini, di paragraf pertama sampean ngomongin tentang tahapan perkembangan anak. Ya, misal ya. Terus habis itu entah ini mungkin menghabiskan 1 atau 2 paragraf, monggo ya. Atau berapa? Terus habis itu stimulus yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Habis itu kesesuaian antara idealnya memang ada data yang kuat terkait dengan stimulus dan tahap perkembangan ini, Ustaz. Kayak sepertinya istilahnya message-nya sampean akan lebih bisa ditangkap secara mudah oleh pembaca kalau flow dari tulisannya seperti ini. Ya, jadi pembaca dijelaskan dulu tentang apa itu tahapan perkembangan anak, ya, apa saja. Ya. Lalu bagian kedua, ya, stimulus yang sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah sampean jelaskan di atasnya. Terus habis itu highlight atau mengemphasize pentingnya kesesuaian antara tahapan perkembangan dengan stimulus. Jika tidak, apa dampak negatifnya, semisal.
Itulah di situ di masing-masing ini bisa memberikan kutipan-kutipan langsung, tapi jangan terlalu banyak. Ya, kan kutipan langsung ini kalau bisa diparaphrase, maksudnya dipahami artinya, terus ditulis sendiri dengan bahasanya sampean kan lebih apa ya, lebih enak dibaca juga. Ya. Nggih, Kita siap. mengutip langsung itu kalau dalam posisi apa ya? Dalam posisi itu penting banget gitu. Itu kalimat atau ya beberapa kalimat itu kita kutip langsung karena memang penting banget. Gitu. Tapi kalau itu sekedar mendukung apa maksud dari sebuah tulisan kita, tidak harus tidak perlu mengutip secara langsung. Cukup di paraphrase terus dikasih ini referensi citasi. Oke. Ada pertanyaan? Sampun Ustadz, sampun cukup jelas tahapannya dan idealnya bagaimana, sampun cukup jelas. Oke, yang lain ada yang mau berkomentar atau tanya, silakan. Saya Pak mau bertanya. Silakan. Penulisan kutipan kan di situ mengutip secara langsung ya. Nah kemudian memasukkan referensinya itu penulisannya di mana ya? Kalau bentuk kutipannya seperti itu. Di sini. Di sini. Ada juga orang yang naruhnya semisal ini di sini ya. Ini juga bisa, di sini juga bisa. Tapi intinya adalah harus ada citasi referensinya. Dan model penulisannya hurufnya memang harus lebih kecil gitu nih Pak? Atau... Ya, kutipan langsung lebih kecil dan menjorok. Sama biasanya tuh yang betul itu urutannya sama dengan ini loh, awalan paragraf ini loh. Kalau kita pakai paragraf yang model menjorok. Oke, silakan. Ada yang lain? Baik Pak, terima kasih. Udah nggak ada? Kalau sudah nggak ada, cukup dulu nggak apa-apa. Ini saya kirim ke ke mana? Ke grup. Baik, terima kasih. Selanjutnya Selasa depan masih ada ya? Satu lagi. Bu Arin. Bu Arin. Oke, siap ya. Semoga nggak ada apa-apa Selasa depan, semoga kita bisa lanjutkan. Terima kasih. Amin, Oh ya amin. Pak Felix sambil tanya ini untuk 2 minggu kemudian ya. Kira-kira kegiatannya akan apa Pak? Gimana? Untuk 2 minggu ke depan setelah semua santri dapat giliran, kira-kira kegiatannya diisi apa Pak? Apakah akan melanjutkan draft yang sudah dikoreksi atau? Ya, saya pengen lihat hasil koreksiannya sekali. Oke. Jadi muter mulai yang awal lagi. Oke, siap Pak. Supaya kita bisa lihat improvement-nya dari draft pertama, kita diskusikan, terus diperbaiki improvement-nya seperti apa supaya kita bisa lihat. Oke, siap. Satu pertemuan, 1 orang atau? Ya, sama satu pertemuan 1 orang aja. Oke, siap. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Matur nuwun. Nuwun Pak.